asuransi lain. Tapi benefit yang ditawarkan nggak sewow yang sekarang. Ya benefitnya pasti ada yang cash dan non cash. Ya dong. Ulang tadi ya statement lo, artinya kalau kerja di dimanapun perusahaan lo ini sekarang, sekitar berapapun persennya bunganya itu bakal dibayarkan oleh sama perusahaan. Ini lu kerja aja 30 hari 24 jam. Iya, itu gua gaji lu gede. Iya, ya tapi ya enggak? Ibaratnya dolar per kalori sama dolar per hournya. Nah, itu. Gua ngerti. Itu yang gue juga Oke, balik lagi ke podcast episode kedua of the Mass. 1, 2, 3 of the Mass. Kita mengundang tamu yang wow, luar biasa spesial juga. Kalau gue nyebutnya the weird genius. Soalnya orangnya pinter banget tapi aneh. Ke arah freak. Oke, namanya Dr. Feni Suni, atau gue nyebut sih Ci Feni, senior gue di FK. Mungkin boleh kenalin diri dikit, Ci. Oke. Silakan. Apanya nih perkenalannya? Iya, perkenalan. Ya, Nama, status. Oke. Nama gue Feni Suni Kusnadi. Orang-orang lebih mengenal gue sebagai nama Feni. Kemudian kuliah memang seniornya Cus. Angkatan 2011. Nyebut angkatan. Oh iya. biar ketahuan. Iya, benar-benar. Angkatan 2011. Terus untuk saat ini gue lagi bekerja di salah satu asuransi, bukan sebagai dokter. Dah demikian. Statement langsung bold banget. Oke, lanjut lagi nih ya, Ci. Jadi hari ini tuh kita mau bahas topik khusus. Gue datengin Ci Feni the weird genius ini karena ini tuh ada satu cabang pekerjaan buat dokter yang kalau nggak dibahas begini mungkin kita nggak tahu, apalagi dokter umum maksudnya. Betul. Karena tuh tauannya dokter umum rata-rata kan kalau masih tahap-tahap awal mikirnya klinisi atau ya pengajar karena ngeliat dosen ya. Nah ini ada satu cabang tuh yang lu untuk jadi ini sebenarnya harus dokter ya, ya nggak sih? Nah untuk jadi ini tuh lu harus punya gelar dokter, tapi lu bukan klinisi. Yes. Nah lanjut lagi biar lebih jelasnya kita tanya Ci Feni. Ci, kerja lu jadi sebenarnya ini apa? Gua di asuransi sekarang sebenarnya medical advisor. Dia memang basicnya harus lulus sebagai dokter dulu, bukan cuman pendidikan sarjana kedokteran, tapi memang sudah punya pengalaman juga. Jadi kan kita sebagai dokter kelar kuliah pasti internship kan. Di internship itu udah menjadi pengalaman kita pelayanan. Nah itu yang jadi bekal kita untuk jadi, kita sebutnya CMO. CMO atau MO. Apa tuh singkatan dari? Kalau CMO itu sendiri Claim Medical Advisor. Tapi kalau misalnya ada beberapa yang menyingkatnya pendeknya MO aja. Oke. Nah tapi lu pengalaman klinis lu sendiri ISIP doang jadinya atau? ISIP terus habis ISIP kemarin sih gue sempat PTT 1 tahun. Ya, sebenarnya tahu sih basa-basi aja nanya. jadi udah ISIP nih. ISIP kelar kan di tahun sekian. Di mana tuh waktu itu ISIP ini? ISIP-nya gue di Balikpapan. Habis kelar ISIP, bingung nih. Tadinya sebenarnya gue bingung. Habis kelar ISIP gue ngapain? Sebenarnya tujuan gue adalah kelar ISIP pokoknya gue harus cari tempat kerja yang gue nggak kerja di Jakarta. Gue pengen keluar. Salah satu klasik escapist lu dari kecil di Jakarta ya? Iya. Jadi lu dan dibuat di Jakarta, dibesarkan di Jakarta. Iya, gue ngerti. Jadi mau keluar dari Jakarta. Mau adventure. Iya, cari pekerjaan di luar Jakarta. Salah satu caranya PTT. Pilihannya PTT, dokter perusahaan yang main di tambang, atau enggak yang memang lu pindah kerja di rumah sakit aja nggak usah, tapi kerja di luar. Pilihannya itu. Ya gua tuh masukin semua tuh. Gua masukin CV, ternyata yang lolos di PTT. Ya udah. Oh, lu nyoba semua? Semuanya. Oh, tapi CV lu yang keterima PTT. Iya, PTT. Yang di tambang ada, gua masukin pas itu dapat yang di tambang nggak lolos deh waktu itu yang di kelapa sawit. Sempat tembus kan. Tapi ada PTT, ya gue pilih PTT lah, makin jauh. Nah itu PTT kah? Ke PTT pertama. Nggak kemana? Kemana? Ke 2 jam dari Kendari naik ferry. Oh masih Pulau Jawa? No. Kendari. Aduh, geografi bodoh. Nanti Kendal kayaknya kalian. Nanti peta di sini ya guys. Sorry. SMA aku tidak mengajarkan aku geografi. Kendari itu Sulawesi Tenggara. Iya, Sulawesi Tenggara kalau gue nggak salah. Iya, Sulawesi Tenggara ya. Ibu kotanya di Kendari. Jadi gue naik ferry 2 jam. Ada pulau kecil yang jumlah penduduknya
nggak nyampe 20.000 kayaknya. Itu lu bener-bener posisi terpencil ya? Terpencil. Itu terpencil dong jatuhnya. Iya, lu bayangin lah perjuangan gue 1 tahun nggak ada internet, nggak punya internet. Oh bohong. Sungguh demi apapun di tempat gue tuh nggak ada. Jadi gue sampai ke sana bermodalkan sinyal GSM, telepon sama SMS. Kalau lagi bagus wifi di puskesmas, gue bisa main internet. Kalau enggak ya udah, lu stadium. Iya. Masih kayak gitu. Iya. Listrik ada tapi. Listrik ada. Jadi gue turun dari kapal feri nih ke tempat gue kerja, tempat gue stay. Gue harus naik mobil dulu. Mobilnya itu perjalanan kan waktu masih jalan masih jelek banget. Lu tahu gak sih perjalanan yang batunya gede-gede, batu. Iya, gitu yang kalau mobil gini langsung. Iya, yang lempar-lempar. Nah, itu gue harus ngelewatin itu perjalanan. Masuk ke dalam kira-kira 1 jam baru sampai. Kalau sekarang sih udah di aspal, udah oke jalanan. Itu lu tahun 2018 ya? Sampai 2019. 2019 Januari gue berangkat. 2000. Desember selesai, Januari pertengahan gue balik ke Jakarta. Oh, 1 tahun jadi. Kan 2000 berapa sih? 2020 kan? Ya pokoknya Januari kemarin gue 2020 kemarin gue baru sampai Jakarta lagi. Oke. Lu 20. Oh, jadi 1 tahun tuh perjuangan keras itu. Terus lu Januari balik ke Jakarta, kerja cari tempat yang baru. Nah, di situ lu ketemulah yang sekarang. Gagal gitu. memancing namanya. Oke. Jadi ketemu tempat CMO di perusahaan yang sekarang. Iya. Waktu lu mutusin buat PTT, kan PTT kan biasanya identik orang-orang yang mau lanjut sekolah, cari surat masa bakti. Apa yang di pikiran lo waktu itu? Pikiran gue simpel sih, gue mau jalan-jalan. Karena memang pikiran gue lihat beberapa teman gue yang bukan FK, mereka bisa kerja sambil jalan-jalan. Kenapa sih dokter nggak bisa kayak gitu? Nah, salah satu caranya dengan PTT kan. Kenapa gue bilang gitu? Gue bisa membuktikan ketika gue PTT, oke, memang gue fokus tetap sama kerjaan gue, tapi kan gue punya spare waktu yang kosong untuk gue sebelum balik ke Jakarta. Ternyata gue masih punya waktu loh untuk travel lebih luas lagi, Sulawesi Tenggara. Iya. Gue bisa pergi ke Wakatobi, terus lu kalau itu bagus. Wakatobi, terus waktu itu sempat gue sampai tembus ke Labengki. Labengki itu ada di Konawe Utara. Itu udah nggak perjalanan mobil, naik kapal 2 jam dari kapal dari pinggir laut sampai ke Pulau Labengkinya itu kira-kira 2 jam. Oh, gitu. jauh banget ya. Artinya emang lu waktu itu objektif lu sebenarnya PTT traveling. Termasuk waktu isi pun kenapa gue pilih Balikpapan, kenapa gue nggak pilih Jakarta? Nggak aneh, banyak kan yang waktu isi mereka maunya di Jakarta. Di dekat rumah dan gua, sebagainya. Gue malah sengaja coba cari yang jauh di luar Jawa. Oke. Gitu. Nah, ini kan jadinya lu habis lu udah muter-muter, pengalaman klinis lu untuk dokter fresh graduate sebenarnya cukup banyak dong. Artinya lu 2 tahun full praktek. Iya, full. Ya dong, nggak bisa lebih lagi. Maksudnya itu udah maksimalnya kita kan begitu. 2 tahun full praktek di daerah yang memang terpencil. Artinya pengalaman klinis lu ya relatif cukup. Terus kenapa lu nyampe Jakarta dengan segitu banyak pengalaman klinisnya, gue nggak mau klinis lagi? Ya dong, bener, ini kan artinya lu nggak mau klinis lagi dong. Karena lu, ya itu gimana nih, coba lu kasih penjelasan deh. Gimana ya, memang waktu gua udah akhir-akhir PTT, gua juga udah berpikir, gua pulang ke Jakarta gua mau ngapain nih, gua harus ngapain. Sekarang kemarin memang sempat ada nih keluar dari mulut nyokap, udah lu PTT 1 tahun lagi, biar lu di sekolah dari daerah situ. Sekarang lu Ya. Jadi nyokap lo udah lu 1 tahun lagi PTT di sana, biar daerah bisa nyokolain lu. Iya bentar. Jadi intinya nyokap lu sendiri sebenarnya masih mau lu sekolah. Mau spesialis. Ya kan? Terus setelah gue pikir, tapi nyokap gue nggak maksa, dia cuma kasih saran. Kasih saran. Udah lu 1 tahun lagi, biar lu lebih gampang lah gitu kan. Dia sampai memang sebenarnya untuk chance kita gua untuk bisa spesialis ambil dari daerah itu besar sekali. Karena kan di sana memang tenaga kesehatan masih sedikit sekali kan. Oh gitu. Lu orang dokter spesialis aja nggak ada sama sekali. Jadi di pulau itu, lu mau kasus apa? STEMI. Ada EKG? EKG pun di puskesmas gua nggak ada. Lu bayangin nggak gua? Jadi lu pakai kemampuan tangan kanan. Iya, tangan kanan gua sambil melihat-lihat. Lu pernah nggak ngelihat apa tuh namanya? Yang jugularis, apa yang untuk JVP? Bukan JVP. Vaga refleks. Oh iya. Ya, Oke. refleks itu kan harus ada EKG kan? Iya. Gua pun itu gua lakuin nggak ya? Gua ragu nih karena pasnya sebenarnya memang high tachycardia.
gue udah bilang, Pak ini bapak harusnya dirujuk, tapi dia bilang udah nggak mau, gue mau di sini aja. Ya gue mau nggak mau, gue sambil ngeliat kondisi dia, tensinya juga ya udah oke. Ya udah kita coba nih vagal refleks dengan mata tanpa dengan bantuan EKG. Terus lu coba bayangin kalau sampai dia mati gimana. Tapi ya itulah, maksudnya ya di sana gue sekeras itu hidup di sana. Iya nggak, maksud gue jadi lu pengalaman klinis, maksudnya ya banyak yang seru-seru, banyak yang ngajarin lo, tapi itu nggak cukup untuk membuat gua, nah itu yang gue mau nanya, nggak maksudnya tahu. Gue di sana pun gue berpikir gue nggak tahu nih, tapi yang jelas di dalam hati gue kayaknya gue kalau punya ke Jakarta mau nggak mau gue akan kerja di klinik dulu kan, ya nggak? ya bisa dong RS. Ya RS bisa. Tapi dari leadership pun, klarisi pun gue udah sama teman-teman gue kayaknya nggak pengen deh kerja di rumah sakit, hektiknya kayak gimana gitu. Dan juga memang keinginannya ya dokter itu harus standby 24 jam kan, Jos? Ya harus standby 24 jam kan. Gue bukan yang nggak mau berjuang untuk pasien-pasien gue nggak mau standby 24 jam, tapi sama gue di sana berasa ini kan gue puskesmas rawat jalan, nggak ada rawat inap. Gue merasa ya udah dong, gue pelayanan dari jam 8 pagi sampai jam 2 sore, memang gue disuruh terikat kontraknya demikian. Tapi sisa waktunya berarti kan sebenarnya bisa gue pakai untuk yang lain. Ini di saat gue lagi have fun sama yang lain, lagi main waktu main jam main gue, itu pun gue terganggu karena harus melayani pasien. Itu juga jadi pertimbangan gue. Gue ngerti. Alah udah deh, jangan dulu lagi. Gak, lu jadi you feel that clinician is not you. Iya. Intinya gitu ya. Iya, You're not a clinician gitu. Iya, jadi gue lagi nyari. Mungkin kalau misalkan ada yang dokter, mungkin kalau di Jakarta gue kerja di puskesmas yang benar-benar rawat jalan, yang nggak diganggu sama sisa waktu untuk melayani pasien, mungkin oke kali ya. Cuman ya nggak tahu, gue lebih pengen cari yang baru aja, entah bosan apa bagaimana, gue nggak tahu sih. Dan akhirnya dengan semua alasan itu lu ketemu CMO ini. Iya, CMO ini mencari hal yang baru kan. Gue pengen, memang ada keinginan sebelum PTT pun pengen deh ngerasain back office work itu kayak apa. Coba kalau gitu coba kasih kita, kan gue benar-benar nggak pernah ya, nggak ada gambaran sama sekali CMO atau back office work ini apa sih, maksudnya tugas itu tuh apa gitu. Sebenarnya secara job desk-nya MO ini yang namanya asuransi kan ada beberapa bagian nih, beberapa departemen. Ada bagian yang kalau lu apply asuransi nanti akan lu di ACC nggak nih asuransi. Kalau gua apply asuransi, maksudnya kalau gua mau buat asuransi. Nah, di apply atau enggak, di situ akan ada peran dokter juga tuh. Oh, kita yang meriksa ya, maksudnya misalnya lihat dokumennya, lihat resikonya gitu-gitu. Nah, setelah lu punya asuransi, salah satu kelebihan di asuransi itu kan asuransi jiwa, ya dia akan menawarkan untuk rider kan. Untuk gimana? Rider rider tambahan berupa asuransi kesehatan. Oh, oke. Kalau lu ke rumah sakit A, lu tunjukin yang kartu gua, nih kartu gua langsung dibayarin sama asuransi. Iya, benar. Itu masuk ke departemen yang gua kerja nih saat ini, namanya departemen klaim. Oke. Nah, di klaim ini itu yang kerja nggak cuma dokter, ada yang non dokter juga. Banyak analis itu non dokter. Analis itu malah rata-rata memang bukan dokter. Jadi nanti kalau analis bingung, ini akan di-refer ke kita yang dokter. Dok, ini akan eligible nggak ya untuk kita bayarin? Oke, coba gua skenario ya. Misalnya kan kebetulan rumah sakit gue juga terima asuransi cukup banyak. Misalnya gini, ada pasien datang, dia misalnya hipertensi dengan epigastric pain gitu. Terus dia ke rumah sakit kita rawat inap. Nah itu gimana? Jadi misalnya ini contoh, misalnya kayak gini, dari lu kan epigastric pain sama hipertensi. Ternyata di rumah sakit lu sampai ngadain yang CT scan kepala. Anggap ya contoh. Yang udah pasti nggak masuk akal kan. Ya oke. CT scan kepala, terus nanti analis, kalau misalnya ceritanya analisnya bingung, ini kok bisa ini CT scan dibayarin nggak ya, hubungannya apa nih, ini for simple aja. Nah ini nanti kalau analis dia bingung mau dibayar atau enggak, itu ditanya ke dokter, dok ini dengan ada CT scan kepala bisa dibayarin nggak, ada hubungannya nggak. Nah dokter nanti yang MO ini kerjanya akan memberikan rekomendasi. Kalau misalnya nanti hipertensi dilihat ternyata riwayat sebelumnya ada riwayat stroke, ya eligible aja dong. Oke, jadi pengalaman klinis lo dan teori lo dipakai di situ. Dipakainya di situ. Atau misalnya lagi banyak sih. Jadi emang yang nanti yang intinya itu MO itu membantu analis mengambil keputusan. Kalau analisnya bingung ini eligible untuk dibayarkan atau enggak. Jadi sebenarnya apapun bentuk klaimnya itu mereka bakal lewat analis dulu, analis nggak bisa tackle, baru ke MO. Semasi analis bisa tackle, ya udah akan di-cut sampai analis langsung payment ke nasabah gitu atau payment ke rumah sakit. Jadi MO itu basically tugas lo tuh
ngecek ya, tapi lebih kayak memastikan bahwa pemeriksaan dan itu semua tuh masuk di akal. Iya, sesuai enggak sih sama yang didapatkan nasabah. Itu kan juga salah satu, gue sebutnya nasabah karena gue di asuransi udah bukan lagi bilang pasien. Ya benar. Biasa manggil mereka sebagai nasabah gitu. Ya. Ngasih tahu mereka, oh ya udah, yang ini berarti udah nggak bisa. Misalkan yang lagi ada pemeriksaan yang agak berlebih, itu juga kan akan menjadi dokter MO juga bisa memberikan peringatan nih. Ini rumah sakit ini kalau ini pasien agak berlebih nih, nasabah agresif, pemeriksaannya terlalu agresif berlebih. Itu juga yang MO juga bisa bantu untuk screening itu gitu. Tapi ada batasan, maksudnya gimana ya? Ada batasannya agresif tuh sampai mana? Kan kadang gini ya, ini gue jujur-jujuran aja, gue suka penasaran juga. Sekarang misalnya gini, ada beberapa hal kan spesialis tuh memang kan nalarnya di luar. Yang ngerti maksudnya ya kan, mereka kan memang belajarnya juga lebih banyak, lebih dalam. Ibarat laut, kalau dokter umum itu kan lautan yang luas tapi dangkal. Tapi dokter spesialis itu kan danau tapi dalam. Nah, iya kan. Ini maksud gue, penasaran aja kayak gimana kalau ada satu hal tuh yang kita ambil contoh kasusnya, misalnya pasien cancer. Kalau seorang dokter umum yang nggak mendalami cancer, mungkin kan kurang tahu bahwa beberapa jenis cancer rentan terhadap CMV, infeksi CMV, cytomegalovirus. Nah, kalau misalnya tuh kok nih apa ini misalnya pasien CA paru kok oke lah jangan CA paru, misalnya CA lain lah ya, kok diperiksain PCR CMV gitu kan. Terus nah itu kan biasanya analis gimana tuh kalau yang kasus-kasus kayak gitu? Tetap kayak kita asuransi akan mengacu pada polisi. Oke. Di aturan polisi gimana nih? Kalau memang di sana kan disebutkan memang yang berhubungan, kalau memang udah kepentok juga di dokter kepentok, dokter akan konfirmasi dulu ke dokter yang melakukan perawatan. Nah itu juga gunanya dokter. Jadi ketika kalau misalnya nih analis yang komunikasi sama dokter belum tentu nyambung, dokter sama dokter aja belum tentu nyambung kan, ya nggak? Apalagi kalau beda kasta sama ilmunya iya, ya. Iya, maksud gue gitu, misalkan saya gue dokter umum ngobrol sama dokter spesialis SPBKO, SPPD konsulen apa gitu kan, itu aja gue belum tentu nyambung. Apalagi yang analis basicnya bukan medis. Walaupun dia mungkin udah 10 tahun di asuransi, tapi tetap aja kan, maksudnya nanti pembicaraannya mereka pun belum tentu nyambung. Bahasanya nggak sama. Iya, MO itu juga menjadi jembatan untuk membantu analis untuk dapat data gitu. Oke. Jadi untuk apa yang tadi lu tanya, batasan agresifnya itu ya nanti dilihat case per case. Maksudnya kalau misalkan selalu kejadian ini keluhannya semua rata-rata nasabah kita epigastric pain, kenapa setiap rumah sakit itu di CT scan kepala terus? Ini dari permintaan nasabahnya atau dokternya? Oke. Gitu. Oke. Maksudnya benar-benar case by case lah ya. Iya, nah tapi komunikasinya gimana? Maksudnya nggak mungkin telepon dong, maksudnya komunikasi mana nih? sama spesialis misalnya. Tergantung, ada yang biasa kita itu by email. Kalau memang by email kita nggak dapat, mau nggak mau telepon ke rumah sakitnya ya. Gue sih sampai detik ini kan juga masih WFH, belum pernah kedapatan pengalaman ketika gue harus ngubungin spesialis one on one sama spesialis by phone, nggak pernah. Jadi gue selama ini kerja ya udah sesuai dengan dokumen yang ada. Oke. Jadi CMO itu sebenarnya intinya lu mengconfirm. Ya, confirm lebih ini ke situ. Reasonable atau enggak dengan pengetahuan klinis lu selama ini. Yes. Oke. Seru juga ya CMO ini sebenarnya. Nah, sekarang kan lu udah jelasin job desk-nya nih. Yang gue pengen tanya, boleh jawab boleh enggak? Ada benefit apa sih kerja di sini? Maksudnya gini, setiap kan tadi lu bilangnya back office, artinya office ya. Iya. Setahu gue kan kalau office kan they have their benefits. Misalnya kalau di tempat gue di rumah sakit gue benefitsnya misalnya kalau melahirkan itu bisa di rumah sakitnya dan gitu-gitunya. Kalau perusahaan kayak asuransi gini apa aja maksudnya bisa jadi benefit sehingga bahan pertimbangan nih buat dokter-dokter yang ya kayak lu mungkin yang udah jalanin klinis but it's just not their field, terus mereka lagi cari alternatif. Nah apa nih daya jual gerak di bidang CMO? Tempat gua apapun tempatnya ya, sorry. Tempat gua ya. Disclaimer gak bisa di reveal, cuman ini contoh aja. Oke, itu sebenarnya kayak every company is different ya. Iya, beda gitu. Mungkin tempat lo aja ya. Asuransi B, asuransi C
Itu yang di offer ke kita berbeda. Karena gue sebelumnya di tempat gue yang ini, gue juga kan sempat interview di asuransi lain, tapi benefit yang ditawarkan nggak se-wow yang sekarang. Ya benefitnya pasti ada yang cash dan non cash. Ya dong. Menarik. Oke, lanjut. Kalau yang untuk non cash ya karena di asuransi, perusahaan asuransi, of course kita dapat asuransi gratis dong. Oke. Ya. Which itu udah sangat penting ya sebenarnya. Iya. Nanti akan ada episode yang membahas ya. Kita tunggu bintang tamu yang paling cocok untuk membahas topik soal asuransi, dana darurat dan sebagainya. Oke, lanjut dulu. Oke, itu. Jadi yang jelas untuk non cashnya itu pasti asuransi kita udah dapat. Kemudian asuransinya pun karena kita karyawan. Kalau misalnya lu tahu nggak sih di asuransi itu ada beberapa yang nggak diperbolehkan. Misalnya di asuransi itu kan salah satu pengecualiannya terkait kehamilan ya. Ya. Lu tahu nggak? Tahu dong. Tahu. Terkait kehamilan nggak bisa. Nanti deh. Tahu terus. Terkait lu beli kacamata nggak bisa dibayar pakai asuransi. Kosmetik juga nggak bisa. Kosmetik nggak bisa. Tapi gue sebagai karyawan juga kosmetik nggak bisa. Ya. Cuman kayak melahirkan itu gue masih tetap didapat coveran dari perusahaan dengan menggunakan asuransi dari perusahaan gue. Terus untuk kacamata itu gue bisa dapat tambahan gitu. Terus udah gitu tetap ada bantuan untuk kalau lu udah kerja berapa tahun itu perusahaan gue akan membantu. Misalnya lu ada pinjaman ke bank untuk KPR rumah atau KPR mobil, mereka akan bantu untuk KPR itu mobil KPR nggak sih? Cicilan mobil atau lu KPR rumah karena kena bunga dong, itu perusahaan gua akan bantu untuk bayarkan bunganya, tapi dengan minimal lu kerja berapa tahun. Sebentar. Benar kerja berapa tahun? Gua lupa, kalau nggak salah 2 tahun apa 5 tahun gitu untuk. Oke, bentar. Pause. Oke. Bentar, gue cerna. Bentar. Jadi misalnya nih lu pinjam rumah, iya. 5M. Gue ngerti. 2% ya. Iya. Nah, itu perusahaan akan bantu untuk bayar bunganya toh. Bunganya toh. Iya. Bentar. Gini ya. Oke, disclaimer, gue kan juga lagi cari rumah. Jadi gue agak mengerti soal KPR, gue agak mengerti. Ini gini ya. Konsep KPR buat yang kemungkinan belum tahu. Kalau gue pribadi gue baru tahu akhir-akhir ini karena gue baru nyari. Kan ya misalnya rumah 900 juta. Kecuali kita sultan kan nggak mungkin bisa langsung hard cash, pasti KPR toh. Yeah. Itu bunganya tidak sekecil 5 juta, 6 juta, tidak mungkin. Rumah yang 900 juta itu harganya bisa 1, sekian M, pasti. Gue ulang tadi ya statement lo, artinya kalau kerja di dimanapun perusahaan lo ini sekarang, sekitar berapapun persennya bunganya itu bakal dibayarkan oleh sama perusahaan. Jadi otomatis lo beli harga KPR dengan lu 5M ya lu bayar 5M. Wow. Gitu. Tapi gue jujur nih, gue lupa ingat sih sebenarnya dia akan memberikan, gue akan bayarin bunga lu untuk 1 tahun pertama doang apa gimana, tapi kan udah lumayan untuk bantuannya dong. Oke. Time frame-nya enggak yang gue lupa. Oke. Jelas bunganya ada yang dibantu. Oke. Tapi untuk minimal kerja berapa tahun pengabdian. Oke. Kalau misalnya kayak gue belum ada setahun terus tiba-tiba gue cari pinjaman, iya nggak bisa lah. Iya. Jadi tergantung ya time frame based on loyalty gitu ya. Yes, gitu. Tapi ya dibayar. Tapi kalau mobil sama. Kalau gue nggak salah bunganya juga kok. Jadi kalau misalnya lo ngambil cicilan ada bunganya, nah itu bunganya dibantu untuk dibayarkan. Bunganya aja. Wow. Itu tetep lah. Lumayan. Ada lagi nggak tapi benefit-benefitnya? Terus itu kan yang non cash. Untuk yang benefit kalau menurut gua dengan gua kerja kan gua back office itu kan berarti start jam 8, jam 7 jam 5 pulang dong. Hampir kayak 9 to 5 ya? Mirip-mirip 9 to 5. Iya, tapi startnya jam 8. Iya, pokoknya lebih lama ya. 8 ketemu jam 7, satu hari pokoknya 8 jam kan? Karena ada istirahat 1 jam. Ya, jadi jam 5 pulang. Dengan kerja situ Senin sampai Jumat dengan jam waktu segitu, gue bisa dapat untuk fresh graduate kayak gue. Bukan fresh graduate untuk gue dokter yang nggak punya pengalaman di asuransi. Itu akan mendapatkan cash kurang lebih sama kayak gue kemarin PTT, bahkan lebih sih. Itu bonus. PTT, Itu bonusnya dong? No, di luar bonus. Di bonus tahunnya itu ada lagi lain. Sultan banget. Gitu. Gue sulit mencerna nih. Oke. Kan ada gaji pokok ya. Ada gapok nih. Gapok. Nggak boleh dibahas ya. Gapoknya segitu deh. Gapoknya segitu. Terus kan ada kena potongan, kita kan tetap harus bayar iuran BPJS, bayar tax.
Tapi terpotong langsung kan itu? Terpotong Ya, langsung, udah kita terpotong. dapat nih net. Tapi kalau gue banding-bandingin sama pendapatan gue kemarin waktu PTT, yang gue harus kerja dari Senin ketemu Minggu, ketemu Senin lagi, ketemu Minggu lagi, dari gue bangun jam 8, ini gue jam 10 malam lagi tidur, jam 12 harus dibangunin, ada pasien harus bangun, gajinya sama. Oke, jadi dengan effort yang jauh berbeda gajinya sama. Iya, gitu. Tadi gue soalnya baru mau nanya, emang kalau PTT sekarang dapat berapaan? PTT tergantung daerah. Ada yang Semakin lu pedalaman, lu bisa dapat 2 digit. 2 digit. 2 Tempat digit. lo kan sangat terpencil. Iya, untuk gua itu untuk gaji pokoknya dia enggak net ya, karena kan dipotong pajak. Itu enggak nyampe 2 digit, hampir tapi nggak nyampe. Oke. Gitu. Oke, itu tempat lo ya. Tempat gua. Nah, Tapi sekarang kalau misalnya lu di Papua sana, kata temen gua, si 2 digit. Bang Lino ya. Iya, kayaknya Bang iya Lino. iya. Katanya sih gede banget. Cuma lu bayangin lah di sana juga kan. Ya, ada harga, ada. Iya. Tapi artinya gaji pokok lo sendiri ya segitulah ya. Ya, Gaji pokok segitu. Terus ya udah ada apa lagi? tadi apa tuh yang benefit cash itu jadi gimana maksudnya? Gimana Tadi sih, yang lu cash dapat gimana? hampir sesuai dengan Oh iya, itu untuk yang cashnya aja, jadi gaji gua itu. Jadi kan cash non cash. Untuk yang cashnya itu ya udah gaji bulanan yang gua dapat. Iya. Tambah kalau memang performa lu bagus, setiap tahun lu akan dapat bonus. Itu bonus tergantung hitungan perusahaan lah. Itu gua nggak bisa. beda-beda ya. Iya, gua nggak bisa gimana gambarannya. Yang jelas dia tergantung performa lu, performa lu bagus, ya gaji bonus lu akan gede tahunan. Jadi ini benar-benar kayak perusahaan ya. Iya benar. Soalnya perusahaan. Soalnya kita kan terbiasa kan di lingkungan rumah sakit. Kan nggak gitu sistem pembayaran. Kalau rumah sakit yang gua nggak suka, lu jaga nggak bau. Pasien lu dapat apa? Uang duduk doang berapa? 300.000, 400.000. Coba deh, lu mungkin boleh kasih intro soalnya gue pribadi kebetulan kan rumah sakit gue tidak seperti itu karena swasta. Maksudnya gimana kalau misalnya mungkin buat adik-adik kita yang nanti nonton video ini yang belum ngerasain nyemplung ke rumah sakit tuh maksudnya gimana tuh? Itu kan macam-macam ya. Yang gue tahu kalau apalagi kecuali lu udah dokter tetap di sana. Kalau lu yang honorer di rumah sakit, yang gue tahu waktu gue pengalaman waktu internship pun, lu duduk nih, blek dapat nih 300 sampai 400.000 uang bersih. Uang duduk doang 8 jam dari jam shift 1 jam 8 sampai jam 2 sore ya kalau salah apa jam 3 gitu. Oh start jam 7 enggak sih operan? Gue jam 7. Jam 7 ya, jam 7 sampai jam 3. Jam 2. Ya itulah. Gue enggak mau tahu jam berapa. Terus. Lu duduk nggak ngapa-ngapain 300.000 400.000. Kalau lu ada pasien tambahan baru lu tambah jasmed. Iya. Sekarang lu yang namanya jaga di rumah sakit sebulan dapat berapa kali jaga sih? Ya, kalau gue 8 kali lah. 8 kali jaga. Jaga yang full ya maksudnya. Dari jam 8 sampai jam 8 malam. Enggak, dari jam 7 kan? pagi, 8 pagi sampai 8 pagi. Jaga cuma 8 shift kan? Enggak, jadi kalau gue tuh agak beda sih, makanya rumah sakit gue agak beda. Jadi gue tuh ada jaga 24 jam sama jaga yang 7 ya 1 shift. Oh, beda. Gitu. Karena kalau waktu gue di swasta internship kan lain, tempat gue internship lain. Jadi paling banyak kalau nggak salah dokter-dokter itu paling banyak dapat 1 shift itu 21 bulan. Oke. Itu udah banyak banget kalau sampai 20. Iya, Jadi kan dia jaga pagi, rolling ke siang, terus siang, malam, kosong, masuk lagi kan. Biasa gitu. 20 kali jaga lah ya. Kurang lebih 20. Lebih. Ada mungkin kurang atau yang lebih dari 20. Nah, anggaplah lu udah dapat uang duduk 400.000 dah. 400.000 kali 20 cuma dapat 8 juta. Gitu. Sekarang lu 8 juta mau makan apa? Ya enggak? 8 juta lu mau makan apa sebulan? Iya enggak? Bener enggak gua? Dipikirin.id. Ntar Instagramnya di bawah ya. Kenyang, nikmat, bergizi. Cek ya. 8 juta. Dipikirin.id. 8 juta sebulan lu mau dapat apa? Ya lu dapat sih kalau lu makan irit. Tapi sekarang seiringnya lu naik, umur lu bertambah, pengeluaran gua cuma makan kan. Pas buat beli yang lain. Iya, masa depan juga sih. Nah, itu nabung buat lu nikah. Iya. Nanti kalau udah nikah lu punya anak, ya 8 juta gak akan cukup. Iya, gue ngerti sih. Iya enggak? Iya. Tapi kalau memang lu mau hidup sangat sederhana, 8 juta udah sangat cukup. Iya. Tergantung lifestyle sih. Iya, gitu. Nah, sekarang kalau di rumah sakit sekarang bisa lu dapat lebih 8 juta. Lu pagi di rumah sakit A, siangnya lu jaga klinik. Ya banting tulang maksudnya. Ya enggak, malam gua ambil lagi nih. Sekarang dokter umum maksimal berapa ya? 3 ya. Gua malam di rumah sakit B.
Bisa. Bisa. Besok paginya gue rolling lagi nih klinik. Lu kerja aja 30 hari 24 jam. Iya, Itu gua gaji lu gua gede. ngerti. Iya, ya tapi Ya enggak? ibaratnya dolar per kalori sama dolar per hournya. Nah, itu. Gua ngerti. Itu yang gue hitungin. Kenapa Oh. makanya gue beli di asuransi ini. Setelah gue hitung-hitung, gue kerja ya walaupun gue OT, se-OT itu kan kena WFH ya. Jadi kalau misalkan kita WFH, ya OT-nya itu bisa mungkin sampai jam 10 malam. Tapi kan gue kerja juga di rumah. Karena juga dari perusahaan gue semasa untuk yang karena ini lagi pandemi, semasa lu bisa di rumah ya udah di rumah aja sampai benar-benar corona. Iya. Oke, jadi kalau gua rangkum ya emang it's about the dollar per kalori sama dollar per hournya. Lu setelah merasakan kedua sisi, melihat kedua sisi, Lebih seru yang sekarang dong. iya. Gue suka nih kalau podcast jujur begini nih. Gak perlu. Soalnya off the mask kan artinya melepaskan topeng Iya, sebenarnya ya. oke. Jadi kita all out. Nah terus Ci, ini udah masuk ke sesi penutup nih. Jadi gue tuh biasa tamu-tamu gue selalu nanya. Kan yang mungkin yang dengerin podcast gue, kalau gue ngeliat statistiknya tuh rata-rata yang 17 to 20 something, 20 something. Jadi yang memang mungkin di bawah posisi lu sekarang gitu, yang masih mungkin lagi koas atau lagi mau pre-clean dan sebagainya. Nah, kalau ada satu skill di luar medis, maksudnya kalau medis kan ya misalnya ikut ACLS, ikut ATLS atau belajar gitu. Kalau ada satu skill di luar medis yang adik-adik kita atau siapapun yang mau jadi dokter atau sudah jadi dokter wajib dan harus pelajarin, menurut lu apa skill itu? Skill apa ya? Ada nggak menurut lu? Gue secara pribadi aja gak ada sih yang gue fokusin waktu gue kuliah. Gue nggak pernah kepikiran gue setelah kuliah habis kelar dokter gue akan terjun di mana, gue juga nggak tahu. Bener, itu Ya. alasan gue membuat podcast ini karena pengen ngasih inspirasi lah, ibaratnya di luar sana tuh it's not all about being a specialist. Lu boleh jadi spesialis, Iya. boleh. Bukan kita bukan tipe yang kontra ya. Gue sih enggak ya. Gue pribadi masih ada keinginan untuk spesialis. Semua orang boleh, tapi kan ada juga orang-orang yang sebenarnya ya kayak lu tadi sebenarnya belum tahu dan bahkan nggak tahu selain spesialis tuh gue bisa jadi apa gitu kan. Iya, oke. Nah. Gue sih bingung kalau misalnya kita bicara mau ambil pelatihan apa. Gue sendiri juga nggak tahu. Masa iya gue mengarahkan untuk adik-adik kita, tua benar kita. Adik-adik. Kita misalnya kita bilang ke mereka suruh belajar pelajaran asuransi juga nggak mungkin. Iya, nggak ini ya. Iya, gue sendiri aja, gue juga ini bidang baru buat gue. Jadi kalau menurut gue ya coba aja dipikir-pikir. Sekarang kan FK di Indonesia ada berapa sih? Boleh gue post terus gue Berapa ya? Gue yang jelas lebih dari 20 FK lah ya di Indonesia, se-Indonesia. Ya dong. Pastilah. Lebih dari pasti. 20. Kita bicara kayak gitu. Terus Coba let's say kita kayak minta tolong kru ya, tolong di Google dong. Jumlah FK coba ya. Iya. Penasaran. Ini Iya, jumlah wajib FK. tahu juga Kita- nih iya, kayaknya. kita kan mau hitung-hitungan nih. Heeh. Buat lihat nanti ke depannya gimana. Kita bicara gue sih lupa ada yang jelas ada 20 lebih deh, nggak tahu. Pasti dong, kalau 20 pasti termasuk lebih. yang akreditasi C atau yang belum terakreditasi. Iya. Gitu kan. Tetapi kan walaupun yang non-accredited aja masih ada lulusan dokternya kan. Ya nggak? Ya, iya pasti. Ada kan? Iya, pasti. Nah, lu kebayang nggak nanti waktu lu kelar dokter satu nggak usah jauh-jauh deh, lu satu kali berangkat internship berapa ya dokter yang berangkat 1.000 sampai 2.000 Seribuan lah, zaman gua 1.700-an. hampir 2.000 kan berarti. Ya, dan saya 1.700 setahun 4 kali pemberangkatan. Setiap tahun Indonesia mencetak 8.400 dokter. Berapa? 6.400 ya? Ya. 17 kali 4. Oh iya. 68. Aduh, kita nggak bisa bahasa isyarat. Berapa tuh? 83. Wow. 83 FK di Indonesia. Setahun Indonesia mencetak 6.800 dokter. Itu 6.800 dokter, lu siap nggak berjuang 6.000 untuk mendapatkan gue udah bicaranya udah masalah gaji sih ya. Gue udah bukan lagi It's okay. bukan lagi mikirin gue harus kemanusiaan. Maksud gue dengan persaingan lu 6.800 setiap tahunnya, lu bisa nggak daya juang lu dengan lulusan dokter lu, dengan gelar dokter lu untuk lu cari duit gitu loh. Ini kalau gue boleh ngasih titel ya, satu hal yang lu mau nyuruh adik kita pelajarin itu satu skill yang kita sebut realism ya. Iya. Lu belajar, jangan berpikir, orang-orang selalu berpikir lulusan dokter duitnya banyak, ya nggak? Bener nggak?
Jadi dokter tuh gampang cari duit. Itu tahun berapa ya? Tahun 90 kayaknya. Tahun sekarang, mohon maaf, ini kita dapat gaji berapa sih? Kan lo tau sendiri pahitnya dokter. Maksud gua gitu. Makanya Pahit-pahitnya ya. Memang ada manis-manisnya. manisnya banyak. Tapi pahitnya lebih banyak gitu. Gue bukannya nggak boleh adik-adik kita jadi dokter, enggak. Silakan kalau mau lu passionnya lu mau jadi dokter boleh. Tapi ya itu namanya cita-cita, ya gapai aja. Tapi kalau memang lu nanti udah kepentok, ya coba lu cari lain. Jangan sebenarnya kita mungkin karena masih pendidikan di Indonesia itu berpikir orang yang lulus dokter harus jadi dokter. Padahal kan banyak tuh bidang lain. Dan saya ngomong di perusahaan obat, butuh dokter nggak? Butuh. Ya nggak? Itu obat, ada yang jual obat. Yang jual obat harus pintar terkait obat itu. Farmakologinya ya. Bukan farmakologi. Lu, let's say lu jual omeprazole dengan merek X. Lu jual ya Medrep nih, bukan lu Medrepnya. Kan rata-rata mereka bukan dokter kan, yang Medrep udah pasti bukan dokter bukan lah. sih, bukan. Pasti bukan. Bisa aja lulusan. Ada sih. Hah? Ada. Tapi jarang. Gue pernah dong. ketemu. Medrep kan harus pelajarin dong omeprazole ini nanti Ya. ini ke dia tergolongan apa, cara kerja gimana. Yang tahu ilmunya siapa? Kalau nggak orang farmakologi, apotek. Kalau nggak dokter kan. Iya. Dokter juga bisa kepake di situ. Karena jadi sebenarnya menurut gua kerja lahan untuk menjadi seorang dokter itu nggak terfokus di situ, nggak cuma jadi klinisi doang. Sebenarnya banyak banget ya. Banyak banget gitu. Di tempat asuransi bisa. Terus sekarang kalau semua jadi klinisi jadi dokter, siapa jadi pengajar? Benar. Seklinisi-klinisinya, misalnya let's say kayak dokter dosen-dosen kita, mereka kan pelayanan, tapi itu juga tetap mengajar kan. Tapi kan tetap harus ada dokter yang full timer ngajar untuk standby dong. Iya ada ya. Gitu. Ya, intinya ya balik lagi ke titel awal, sebenarnya it's not about just being a clinician. Ya, ada opsi lain. Harusnya terbuka. Tapi karena memang pandangan orang kita ngelihat gila lu punya titel dokter, apalagi di kampus swasta kuliah minimal 1 Avanza, ya nggak? Anjir. Iya nggak? Ini topik cash banget. Oh iyalah ya, oke. Ya itu. Masa terus habis itu lu keluar jadi dokter malah kerjanya lu buka toko, lu buka apa? Emang terus kenapa? Kalau emang bukan, maksud gua ya tetap ya penting gua harus balikin modal ini Avanza. Oke, gue nangkep point of view lu. Ya, gue nangkep point of view lu. Ya, sekarang kalau kita memang kita maksa harus jadi klinisi terus, ya nggak bisa juga lah, cus. Kita menyesuaikan. Nanti kalau lu udah kumpul, duit lu udah oke nih, udah state, mau balik ini klinisi, ya lu jaga-jaga klinik aja. Nggak apa-apa. Ya, oke. Yang penting semasi lu masih ngantongin STR yang aktif ya. Ya, oke. Ya itu technical lah ya. Iya. Kan Tapi nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya. Lu punya toko tapi lu ikut pelatihan. Nggak boleh. Selama lu gelar dokter, boleh kan? Ya, selama lu memenuhi kualifikasi boleh. Ya makanya lu punya toko Chinese food, lu mau ikut pelatihan CLS, Kenapa lu dokter, Chinese food sih? nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa. Tapi kenapa Chinese food sih? Gue nggak punya Chinese food. Nutgasm adanya nutgasm. Oke, tapi lu sendiri, lu pribadi ada nggak ambisi? Maksudnya gini, kalau gue punya teman di luar medis, mereka kan kantoran juga. Mereka bilangnya, gue capek nih kerja 9 to 5. Kalau menurut teorinya Robert Kiyosaki, kerja 9 to 5 atau kerja kayak dokter pun itu kan kita living in the rat race. Dimana kita kalau nggak kerja kita nggak dapet duit. Iya. Ya kan? Sama dong, asuransi harus juga gitu ya. Lu nggak kerja nggak mungkin lu nggak dapet. Nah, mereka yang kerja di kantoran, mereka capek kerja di rat race itu. Mereka punya ambisi, misalnya gue tuh sebenarnya suka ngopi, gue mau buka coffee shop. Gue tuh sukanya investment, gue mau main saham penuh aja, abis itu gue retire. Kalau lu pribadi gimana? Kalau gue pribadi, karena gue juga orangnya kan, maksudnya sebenarnya termasuk orang yang cepat gampang bosanan kan. Makanya kenapa sih cepat sekali Kasian ketika 2 suami lu tahun nanti. klinisi terus lari pergi ke asuransi. Ya gue juga nggak menutup kemungkinan 5 tahun lagi gue pergi dari asuransi itu nggak menutup kemungkinan, Cus. Gitu. Jadi tadi pertanyaan lo apa, Cus? Ada ambisi nggak? Ambisi. Ambisi untuk maksudnya ada nggak lo cita-cita lo untuk di luar daripada asuransi ini, misalnya? Tentu ada. Nah, misalnya kalau beberapa teman gue, misalnya dia mau tuh sekarang dia kerja di rumah sakit, cari duit, nggak ada spesialis, dia nggak mau spesialis, tapi dia mau cari duit, tapi dari situ nanti dia mau buka kliniknya sendiri, iya. mau buka rumah sakit. Kalau lo pribadi ada nggak yang kayak? Ada yang kayak gitu, ada, tetap ada. Bahkan dulu mungkin waktu awal masih itu ya,
masih kuliah apa 10 tahun time capsule, 10 tahun lagi dari sekarang lo mau ngapain, punya rumah sakit sendiri. Serius? Itu kan time capsule. Serius. Tapi yang sekarang udah fokus gue udah bukan punya rumah sakit sendiri. Tapi tetap gue ini pun nabung, punya keinginan klinik sendiri itu ada. Oh iya. Iya, jadi gue nabung nih, nyari di tempat orang lain juga, nyari uang. Kalau tabungan udah oke kan juga adik gue kan lulusan juga mirip-mirip kan, jadi kita bisa bareng. Kolaborasi. Iya. Gitu. Lagi nggak mungkin juga, ya bener kata temen lu, nggak mungkin lah sampai nanti umur 50-60 gue harus tetap di asuransi. Iya, soalnya ada research-nya, gue sempat baca tuh gini. Orang yang retire di umur orang yang retire di umur 65, karena kan basically kalau di luar ya di UK itu mereka retire umur segituan. Sama orang yang retire umur 55, yang umur 65 itu life expectancy-nya sampai 70 tahun. Tapi orang yang retire umur 55 tahun itu life expectancy-nya bisa sampai umur 80 tahun. Kan gila ya? Iya, karena umur sekarang gini, itu kelar 55, lu masih punya ke umur 65, masuk lansia kan 65. 10 tahun dengan tabungan yang ada, lu bisa buka usaha ini itu akhirnya makanya mereka bisa retire earlier, mereka bisa enjoy life. Itu goal Anda bukan? Iya. Gue pengen cepat-cepat retire dari perusahaan, tabungan udah ada, tinggal punya usaha, ya tinggal duduk kan like a boss. Kayak sultan. Tinggal nunggu dolar datang. Jadi ibaratnya lu atas alasan itu lu memilih jalur lu sekarang, jalur yang baru, mencoba. Nanti kalau memang ini nggak cocok, cari lagi jalan yang lain lagi. Oke, jadi kalau gue rangkum satu skill yang kita harus belajar adalah realism. Belajar tentang yang nyata di depan mata, jangan terlalu bermimpi tinggi. Setelah belajar dan tahu kalau memang memang cita-citanya apa ya dikejar, silakan. Betul kan? Karena benar, nggak salah. Nanti kalau semuanya asuransi, siapa spesialisnya? Iya, makanya. Salah lagi dong. Iya, makanya harus ada balance. Gitu. Balik lagi tergantung passion kita. Iya, gitu. Tapi kalo ada jalur seperti ini ya. Iya, nggak menutup kemungkinan kalau memang lu mau spesialis, jalannya ada, uangnya ada, kesempatannya ada. Kalau lu bisa, ya kenapa enggak? Tapi kalau itu bukan panggilan lu, jangan dipaksain. Oke, wah asik ilmu semua ini daging. Oke, jadi buat kita yang nanti sedang mencari jalur baru di luar klinisi, kalau memang it's not about being a clinician for you, monggo silakan, nanti bisa di follow di sini IG-nya Dr. Feni Suni. Dibikin sorry, dia lebih tertarik mempromosiin usahanya guys. Dia kayak persetan sama personal branding dia. Tapi nanti kita cantumin di bawah ya. Oke. Thank you very much Ci for the time. Thank you for the ilmunya. Ini luar biasa banget. Oke, 1, 2, 3 off the mask. Yeay. Parah ya. 2